illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah memberikan pada kita nikmat ketentraman, kenyamanan, nikmat Islam, iman, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah dalam keadaan yang sangat tenang, khususnya di masjid ini. Dan alhamdulillah telah kita tuntaskan salat maghrib berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi, juga amalan sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita sampai hari ini insyaallah. Di sisi lain ada saudara-saudari kita terkhusus yang saat ini sangat lekat dengan hati kita dan doa kita, yaitu saudara-saudari kita di Lombok dan sekitarnya, juga beberapa terdampak di Bali dan sekitarnya, yang saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak Anda seluruhnya. Pertama, pada siapapun Anda dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita satukan energi kita, energi spiritual yang pertama, dengan bersama-sama berdoa, memperbanyak sujud, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang pertama, siapapun yang terdampak hingga kemudian menghadirkan qadar Allah kepada mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat kemudian, kita bermohon pada Allah semoga diterima seluruh amal ibadahnya, dijadikan oleh Allah wafat dalam keadaan syahadah insyaallah. Yang kedua, siapapun yang terdampak pada saat ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan semangat terbaik insyaallah untuk menerima ketetapan Allah dengan berjuang memperbaiki keadaan sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus ingat baik-baik ada kaidah dalam Al-Qur'an. Sementara Allah titipkan musibah di satu tempat, maka selain menguji orang yang diberikan musibah, juga menguji orang yang di sekitarannya. Siapa di antara mereka yang tersentuh kemudian dengan itu semua, untuk membuktikan sifat-sifat keislamannya dalam meningkatkan amal saleh. Banyak jenis musibah disebutkan di Quran. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, paling kiri sebelah atas, walanabluwannakum bisyai, setiap orang hidup kami akan uji dengan ilmu tafsirnya. Nah, ini melahirkan pemahaman yang kadang-kadang sempit ya. Kalau disebutkan buah-buahan saja, maka ujian ini hanya berlaku bagi tukang buah ya, yang lain tidak gitu. Dalam bahasa Arab ada majas di sini, ada kiasan ya. Ketika Anda menanam sesuatu menginginkan buahnya, bukankah Anda menanam dari bijinya, kemudian Anda rawat ya, ada hama Anda jaga macam-macam sampai tumbuh, yang Anda harapkan buahnya. Persoalannya belum sempat Anda petik buahnya, dirampas oleh orang lain yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan Anda. Maka diterjemahkan dalam bahasa yang indah, hasil kerja keras yang dirampas oleh orang lain. Bisa konteksnya Anda bekerja, sudah ikut tender, sudah persiapan macam-macam, tiba-tiba hasilnya dirampas oleh orang lain. Anda ikut misalnya A, B, C dan seterusnya, sudah di puncak-puncaknya Anda ada, tiba-tiba dipindah pada orang lain atau orang lain yang mengambilnya. Itu samarat ya. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Tadi disebutkan gelisah, berkurang harta benda, mulai lapar, ada yang kehilangan nyawa, meninggal. Nah sekarang kita lihat di antara tafsir Quran surah ke-67 misalnya Al-Mulk ayat yang kedua, tadi disebutkan kehilangan nyawa. Ketika Allah menyebutkan menghidupkan dan mewafatkan, apa tujuan utamanya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan seseorang hidup ataupun menetapkan seseorang wafat. Apa tujuannya? Dari kehidupan dan kematian ini untuk menguji yang masih hidup, siapa yang bisa meningkatkan amal soleh di antara mereka. Saya ingin mengajak Anda semua dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini ujian dari Allah kepada kita. Siapa yang betul-betul bisa memaksimalkan amal solehnya, amal terbaiknya untuk saudara-saudari kita yang sedang diuji di Lombok ya. Maka pertama saya mengajak pada siapapun, terkhusus barangkali stakeholder ataupun juga aktivis-aktivis politisi politik yang ada pada saat ini ya. Politik itu alat untuk mencapai kekuasaan, dan puncak kekuasaan itu puncaknya adalah melayani rakyat. Nah sekarang rakyat sedang membutuhkan. Rakyat tidak butuh sekarang nama-nama siapa calon presiden, siapa calon wakil presidennya. Yang orang Lombok butuhkan sekarang adalah selimut. Yang mereka butuhkan adalah obat-obatan. Yang mereka butuhkan adalah bukan Anda yang kumpulkan logistik dengan berbagai pertemuan. Yang mereka butuhkan Anda datang ke sana, sampaikan pada mereka, kami bersama Anda, kami akan bangun rumah Anda,
kami akan berikan selimut untuk Anda. Jika Anda datang dengan itu semua, maka Anda politisi yang sungguhnya. Tapi jika Anda hanya sibuk dengan pertemuan-pertemuan sementara rakyat menanti Anda, ada sesuatu yang harus dipertanyakan, sebetulnya apa yang Anda cari untuk kedudukan yang Anda inginkan saat ini. Maka saya pun mengajak pada teman-teman semua, insya Allah tim kami sudah berada di sana, tanpa kita harus publikasi. Ya, kami kirimkan medis pertama kali untuk memberikan yang paling cepat yang dibutuhkan, dan insya Allah akan ada tim kami juga yang akan memetakan di sana apa yang kira-kira sampai detik ini dibutuhkan. Sampai gempa susulan tadi 6,2 skala Richter, biasanya kalau daruratnya selesai, orang mulai lupa, sementara mereka sudah kehilangan rumah dan beberapa yang lain yang tidak mereka dapatkan kembali. Maka insya Allah teman-teman sekalian, kita akan coba tunggu sejenak, kita rapatkan barisan untuk saudara-saudari kita di sana. Dan saya harapkan bagi yang mengumpulkan berbagai aneka sumbangan, tolong bersinergi, jangan masing-masing, dudukan satu dengan yang lain, sehingga pengeluaran distribusinya lebih aplikatif. Jangan ini ngambil ini, tapi tidak tepat dalam digunakan. Nanti ada yang butuh rumah, butuh obat-obatan, butuh sekolah, butuh bangun masjid, kita kumpulkan sama-sama, kita satukan dengan baik, dan disitulah kita keluarkan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan pada saat itu. Insya Allah kami sedang petakan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bersinergi dengan yang lain. Kami haturkan terima kasih pada teman-teman dari FPI sudah ada di sana, Pandu Keadilan ada di sana, ACT ada di sana, dan juga barangkali ada perwakilan yang lain yang tidak kami ketahui. Semoga Allah menerima amal soleh teman-teman semua, dan sekali lagi semoga ini menyentuh kita untuk menyatukan kita dalam kebaikan, khususnya untuk sesama kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, dalam pembukaan ta'lim malam ini saya menyuruh pada siapapun dalam musibah ini, karena terkait dengan konteks kemanusiaan, jangan hanya melihat tentang urusan akidah. Barangkali di Bali yang terdampak tidak hanya orang Islam, maka saya menyeru pada teman-teman yang di Bali, jangan bedakan, ya, teman-teman yang Hindu, saudara sebangsa kita, tunjukkan keindahan Islam, bahwa dalam urusan kemanusiaan kita saling membantu, walaupun dalam urusan ibadah masing-masing berbeda dan tidak harus memaksakan di dalamnya. Paham insya Allah? Baik teman-teman sekalian, insya Allah sekali lagi kami dalam pemetaan, setelah itu selesai kami akan sampaikan bagi yang sama-sama ingin terlibat, nanti kita akan ajak bersama-sama, dan kita akan tunjukkan pada teman-teman di Lombok bahwa kita bersama mereka dalam doa kita, dalam visi kita, dan dalam kecintaan kita bersama mereka. Dan insya Allah saya sepulang dari haji, kota yang akan saya pertama datangi adalah Lombok, dengan membawa hal-hal yang insya Allah apa yang mereka butuhkan untuk hal-hal yang kira-kira bisa menguatkan fisik dan mental kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ta'lim kita insya Allah, dan mohon maaf kalau saya terlampau bukan hanya bersemangat dalam membuka ta'lim ini, tapi juga ada rasa-rasa yang kadang-kadang mesti kita tumpahkan, ya, karena kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah saat ini, tapi kepekaan untuk mengatasinya itu nampaknya sangat lemah sekali. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua insya Allah. Kita mulai ta'lim kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kita malam ini, kita akan meneruskan kembali terkait dengan paket kemuliaan bulan Dzulhijjah, baik dari segi ibadah haji yang sudah kita tuntaskan, kemudian yang kedua keutamaan ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah, ini akhir materinya, dan nanti bagian terakhir untuk menutup ini semua adalah bimbingan spesial terkait dengan persiapan sholat Idul Adha. Kita akan sempurnakan pada malam hari ini, karena ini adalah kajian terakhir, ya, di akhir tahun 1439 Hijrah, karena nanti kita akan mulai kembali kajian kita setelah berakhir kemudian tahun ini, yaitu tahun Hijriah, dan masuk pada tahun 1440 Hijriah. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita, dan semoga Allah mengikhlaskan kita semua sehingga ilmu yang kita terima bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya agak cepat untuk kita bisa memulai. Di pertemuan lalu telah kita bahas tentang amalan-amalan khusus di 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Keutamaannya telah kami sampaikan, hadisnya telah kita uraikan, bahkan ayat Qur'annya juga sangat menegaskan. Dan insya Allah hitungan hari kurang lebih 2 hari ke depan, ya, 1-2 hari ke depan kita sudah akan masuk 1 Dzulhijjah 1439 Hijrah. Ingat baik-baik bahwa ketika Anda masuki awal bulan Dzulhijjah itu,
Ingat, satu, ada amal yang dicintai oleh Allah. Cinta ini akan menghasilkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian nilai setiap amal saleh itu bisa dinilai setara dengan jihad fi sabilillah. Ini tiga hal yang paling utama, dan ini hanya akan hadir pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ingat baik-baik, landasan hadisnya sudah kami sampaikan, bahkan pembuka surah Al-Fajr juga sudah kami sampaikan di awal jumpa kita tentang pembahasan ini. Ya, ketika Anda mengerjakan sebuah amalan, amalan itu akan otomatis langsung dicintai oleh Allah. Ma min ayyamin ya al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi, ya, tidaklah Anda temukan perjalanan hari ketika Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari itu saja ahabbu ilallahi, maka amalan Anda otomatis akan naik dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau sudah dicintai Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari dosa. Kaidah ini ditemukan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Ketika Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai Anda. Siapa yang dicintai oleh Allah itu? Siapa yang dicintai oleh Allah itu? Maka teruskan ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, yaitu orang-orang yang ketika cinta Allah diberikan kepadanya, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Nah, ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, ada yang lebih hebat lagi. Teman-teman sekalian, teruskan. Kata Nabi, ini walal jihadu fi sabilillah. Bahkan pahala amalannya bukan sekedar bisa mengampuni dosa kalau Anda istighfar, tapi juga bisa menaikkan derajatnya setara atau bahkan lebih daripada jihad fi sabilillah. Dan yang terakhir, ini sebagai bonus tafsiran, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar, maka yang keempat, perbanyak doa-doa. Ingat baik-baik, di dalam Al-Quran, ini sebagai tambahan sedikit, di dalam Al-Quran kaidah istighfar selalu bersanding dengan cepatnya pemberian dari anugerah kebaikan. Jadi kalau Anda rajin istighfar, itu selain menghadirkan ampunan dosa, itu mempercepat hadirnya rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ditemukan di Quran surah Nuh, ya, surah ke-71 ayat 10. Ampun. Maka ketika engkau memohon ampunan pada Rabbmu, Allah memiliki sifat mengampuni dosa-dosamu. Apakah ayatnya berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan ayatnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Begitu dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah, maka Allah akan mudah mencurahkan hujan dari langit yang membawa keberkahan. Wa yumditkum bi amwalin. Kalau Anda kesulitan harta benda, pekerjaan susah, ya, harta susah datang, sulit berikhtiar, maka dengan istighfar, rajin Anda mendekat kepada Allah, dosa hilang. Wa yumditkum bi amwalin, bukan cuma hartanya datang, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa banina, anak keturunan. Ya, wa yaj'al lakum jannatin, Allah hadirkan keindahan-keindahan, ada kebun, ada macam-macam. Dulu orang Arab itu kalau kaya bukan emas, Pak. Yang paling kaya itu bukan saat punya emas, saat punya kebun. Kalau emas itu gampang didapatkan, mereka kerja dapat emas, dinar, dapat perak dan sebagainya. Tapi yang tidak mudah, bagaimana dengan emas itu punya kebun yang di sekitarnya ada air-air mengalir. Makanya kalau ada Arab datang ke Indonesia, datang ke Bogor, datang ke tempat-tempat yang banyak sungainya, banyak kebunnya, mereka katakan ini jannatud dunya, di surga dunia. Baik, jadi kalau Anda tafsirkan ini dengan lebih luas, orang yang rajin istighfar, dekat dengan Allah, jernih hatinya, bebas dari dosa, mudah bagi Allah menghadirkan, menganugerahkan nikmat terbesar bahkan yang diharapkan saat di dunia ini. Dan yang paling indah, ketika Anda minta ampun, anugerah diberikan dalam bentuk pengabulan doa. Dan 10 hari ini Allah otomatis akan memberikan peluang mengampuni dosa kita semua. Nah, pertemuan lalu kita telah petakan amalan-amalan apa saja yang bisa dimaksimalkan di hari-hari ini. Kita telah turunkan ada beberapa amalan salat, telah kita bahas. Kemudian kita turunkan juga ada Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran telah kita bahas. Dari mulai bacaan, qiraah,
kemudian pemahaman, tilawah, sampai dengan hafalan, ya, tahfidz. Kemudian kita turunkan juga ada infak dan sedekah setelah turunannya. Juga amalan-amalan yang lainnya. Sekarang kita akan sempurnakan setelah kita turunkan yang terakhir adalah puasa. Masih ingat siam? Ya. Disebutkan Nabi SAW memperbanyak siam, puasa. Jadi awal-awal bulan Dzulhijjah, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Diriwayatkan di An-Nasai, di Abu Daud dan hadis-hadis yang lainnya. Saya sudah sampaikan di sini. Sekarang kita akan bahas khusus pada saat ini. Di antara amalan ini semua ada beberapa amalan spesial yang hanya bisa dimaksimalkan oleh kalangan-kalangan yang ingin mewujudkannya. Bukan kalangan khusus, tapi orang yang memang ingin mewujudkan itu sehingga dia disebut khusus sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara amalannya? Kita akan coba maksimalkan pada pertemuan saat ini. Ya, sekarang kita akan bahas amalan khusus di awal bulan Dzulhijjah. Kemarin kita bahas masih umum ya. Salat berapa rakaat masih ingat? 40 kita jaga, itu yang standar ya. Ingat standar. Besok latihan, begitu masuk Sabtu, ayo standar jaga 40 rakaat. 17 rakaat yang fardu ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik ya. Semuanya 2 4 4 3 4 tuh rumusnya. 2 4 4 3 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ditambah dengan salat malam, ya, qiyamul lail standar 11 rakaat. 17 tambah 11 28, tambah rawatib 12 rakaat, 40 rakaat. Coba jaga, maksimalkan. 10 hari Anda bisa konsisten, setelahnya Anda terbiasa mengerjakannya. Baik ya, itu yang standar. Kalau mau di atas standar, naik sedikit, kerjakan syuruknya, duhanya, macam-macamnya. Ingat, setiap Anda kerjakan cara berfikirnya, ketinggalan sedikit, saya ketinggalan pahala senilai jihad. Dan mesti tunggu tahun depan lagi. Catat tanggalnya, mulai berikan tanda dari sekarang, tempelkan. Kalau perlu bikin schedule langsung, tempelkan dengan besar ya di dinding tempat Anda tinggal. Tempelkan di situ, buat schedule keluarga dan tuliskan di atasnya, kalau kamu tidak kerjakan sekarang, kamu harus tunggu tahun depan. Kasih dengan tulisan merah di bawahnya, emang tahun depan hidup ya. Paham ya? Baik. Kemudian ini sudah kita turunkan Al-Quran. Saya sudah kemarin detilkan bagaimana membaca, membagi supaya ringan ya, bisa menyelesaikan dalam 9 atau 10 hari 30 juz. Kemudian memahami sudah kami turunkan, menghafal sudah kami motivasikan, infak sudah saya dorong mulai hari ini mengumpulkan, bekerja untuk spesial infak pada bulan-bulan awal Dzulhijjah ini, hari-hari awal Dzulhijjah. Kemudian puasa sudah kami terangkan. Sekarang kita masuk pada amalan khusus. Di antara sekian amalan ini ada lagi yang spesial, khusus, dan nanti di antara yang khusus ini ada yang langsung disebut nanti dalam syariat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama terdapat di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162. Sudah? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Qala haddatsana, qala, telah sampai kepada kami kata Imam Muslim, dan disampaikan saya langsung pada rawi yang terakhir, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan siyam yaum arafah. Saya langsung tuliskan siyam yaum arafah. Masya Allah, siyam yaum arafah. Fokus. Siyam itu puasa, yaum hari, arafah arafah. Tahan. Ini ada amalan umum,
Telah kita rincikan, tinggal teman-teman buatkan kemudian tabelnya. Di amalan umumnya ada puasa? Ada. Anda kalau ingin mulai puasa nanti awal Dzulhijjah boleh. Misal masuk hari Ahad langsung puasa boleh. Seninnya ambil puasa boleh. Selasa sambung lagi boleh. Tapi dari sekian 1 sampai 9 ini ada yang spesial, khusus. Kalau Anda kerjakan di situ, bukan cuma mendapatkan pahala umum, puasanya bisa senilai jihad, bukan cuma itu. Tapi Anda akan mendapatkan tambahan yang lebih daripada yang umum ini. Apa itu kata Nabi? Perhatikan, anni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanatil madiyah wal baqiyah. Saya memohon khusus kepada Allah bahwa keutamaan puasa di satu hari ini saja itu akan menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ya, sering diterjemahkan dengan singkat, mengampuni dosa, Masya Allah, mengampuni dosa setahun berlalu, artinya setahun kemarin, dan setahun yang akan datang. Demikian terjemah singkatnya, nanti kita bahas lebih dalam. Awas, fokus ya, fokus. Nanti kami tunjukkan bahwa realitasnya ya, tekstual menyampaikan setahun yang lalu. Tapi kalau Anda kerjakan amalan tepat di waktu itu, bisa jadi bukan cuma setahun, ya, yang sebelumnya lagi, bahkan saat awal bermula dosa itu bisa diampuni seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat pelan-pelan, fokus baik-baik. Saya sudah turunkan 3 kalimat ini. 1, 2, 3. Ya. Mohon izin saya tuliskan tekstual dulu. Setelah itu kita pahami dengan ilmunya supaya Anda bisa membedakan mana terjemahan tekstual dengan mana terjemahan menggunakan bacaan sisi keilmuan. Ya. Sekarang sedang banyak dibincangkan viral tentang satu persoalan. Saya mengajak pada Anda sudah selesai, ya, karena beliau yang bersangkutan saya lihat sudah mengklarifikasi, sudah menyatakan keliru. Kalau sudah demikian maka tidak ada celah bagi seorang muslim untuk membuka aibnya. Paham ya? Kecuali kemudian belajar dari situ untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk ke depan. Fokus sini. Pertama lihat baik-baik ya, teman-teman sekalian. Apa artinya siam? Puasa. Apa artinya puasa? Siam. Apa artinya siam? Puasa. Apa artinya puasa? Siam. Sekarang kita lihat dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran, siam, puasa. Tapi ada kata yang kedua juga menunjuk pada puasa, namanya saum. Baik. Apa artinya saum? Apa artinya siam? Apa artinya puasa? Siam dan saum. Nah, sekarang perbedaannya atau pertanyaannya terlebih dahulu, kalau memang siam bermakna puasa, saum bermakna puasa, lantas kenapa kemudian tidak disebut saum? Kenapa kemudian diungkapkan dengan kata siam? Bahkan nanti dalam riwayat yang lain di sini ada yang disebut dengan saum, saum yaum Arafah. Dan kalau Anda pertajam, ada detailnya lagi, ternyata disebut dalam riwayat yang lebih terang menggunakan kata siam. Sekarang kita lihat dulu apa perbedaan antara saum dengan siam, lalu kenapa disebut dengan yaum Arafah, tidak dengan kalimat yang lainnya. Fokus. Saum disebutkan sekali dalam Al-Quran. Di Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas. Sayyidah Maryam alaihas salam, putrinya Imran dan Hannah, ya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan mengandung dan melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ini sudah banyak kami ungkapkan dan sudah banyak kami terangkan. Ketika beliau kemudian mengandung, lantas beliau kemudian merasa khawatir kalau sekiranya setelah melahirkan ini atau bahkan bayinya sudah dilahirkan, kemudian mesti kembali ke kampung halamannya, akan disoal oleh kaumnya. Kamu ini kok perempuan bisa punya anak? Nikah aja enggak? Dikenal sebagai perempuan yang terjaga. Kamu ini afifah, terjaga. Maryam dalam bahasa lokal diantara maknanya adalah perempuan yang terhormat, terjaga. Kok bisa punya anak tanpa disentuh laki-laki manapun? Maka Allah kemudian firmankan, dan dengan firmannya ini akan membuka mukjizat kedua Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat pertama, dia terlahir dari seorang ibu tanpa ayah yang tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Mukjizat kedua nanti dia adalah satu-satunya bayi yang ketika dilahirkan mampu berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di ibunya diminta diam,
Biar anaknya yang bicara untuk menunjukkan bahwa ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan ibunya. Kalau kamu tuduh saya ini anak manusia, maka dia akan punya sifat-sifat kemanusiaan seperti yang lain. Tapi ketika dia ini sesuatu yang berbeda, diangkat oleh Allah sebagai rasul, dia bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan, dia punya sifat kemanusiaan, tapi dia juga nabi dan rasul. Yang membedakan nabi dan rasul dengan manusia biasa, ini punya mukjizat, manusia biasa tidak punya mukjizat. Maka nanti akan ditanamkan mukjizat yang keduanya, bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang difirmankan oleh Allah kepada ibundanya? Direkam, diabadikan dalam Al-Quran surah ke-19 dengan nama ibundanya Maryam, ayat ke-26. Kata Allah, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Katakan pada mereka, saya sedang bernazar kepada Allah yang Maha Penyayang untuk saum. Tidak disebutkan siam, saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yawma insiya. Maka saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan siapapun. Kalau Anda perhatikan, baik dalam keterangan Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab standar, kalau disebutkan saum, maka itu artinya puasa dalam arti yang umum, menahan dari apapun, umum sifatnya. Misal tadi seperti Maryam, saya mau menahan, tidak mau bicara seharian, maka orang Arab mengatakan anal yaum saum. Orang yang disebut shaim, anas shaim, ya andi saum al-yaum, saya sedang puasa. Apa puasanya? Saya nggak mau bicara seharian. Kok itu bicara? Contoh ya, misal ya, paham ya? Jadi Anda misalnya sekarang malam ini tidak mau makan tapi masih minum, itu saum. Anda misalnya, mohon maaf, ketika mau berjalan biasanya pakai motor, sekarang mau pakai jalan kaki, itu saum dari naik kendaraan. Paham ya? Di setiap segala hal yang sifatnya menahan dari sesuatu disebut dengan saum. Jelas? Tapi kalau dalam menahan itu ada yang diatur, waktunya teratur, ketentuannya diatur, perintah larangannya diatur, amalannya diatur, yang membatalkannya diatur, yang merusaknya diatur, pahalanya diatur, penuh dengan aturan, maka berubah namanya dari saum jadi siam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau disebutkan saum masih umum, bisa berarti siam, bisa berarti lebih umum. Tapi kalau disebutkan siam, maka spesifik, yang dimaksudkan puasa dengan aturan tertentu, syarat tertentu, hukum tertentu, pahala tertentu, dan segala ketentuan yang mengikat di dalamnya. Itu yang disebut dengan siam. Karena itulah ketika Allah menurunkan perintah puasa Ramadan dengan turunnya Al-Baqarah ayat 183 itu, maka Al-Quran tidak menyebutkan saum, tapi Al-Quran langsung menegaskan dengan kalimat siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Sebab kalau disebutkan saum, nanti orang gambarannya masih umum nih. Besok umum ada yang nahan lapar dan haus, ada yang makan kerupuk, ya? Ada yang makan dan minum tapi nggak mau bicara, nggak puasa ya. Ya? Nggak bicara dia. Jadi orang gambarannya masih umum. Itulah kalau Al-Quran bukan firman Allah, hanya diksi manusia biasa, mustahil Anda menemukan kemudian pilihan-pilihan kata yang sempurna di dalamnya. Mustahil. Ya. Jadi dengan belajar yang demikian Anda akan temukan, Anda akan yakin betul bahwa ini firman Allah Subhanahu wa taala. Hurufnya terjaga. Silakan cek sampai dengan detik ini, tidak ada satupun harakat yang hilang, huruf yang tertukar. Anda boleh bikin serial sinetron Putri yang Tertukar, tapi tidak akan pernah temukan huruf yang tertukar dalam Al-Quran. Silahkan cek sampai detik ini, 15 abad lalu lewat sampai sekarang. Kalau ini bahasa-bahasa manusia, dia akan mengalami sesuatu yang disempurnakan. Silahkan cek bahasa Indonesia, itu bagian dari kreasi manusia, maka dia mengalami proses yang disempurnakan, ejaan yang disempurnakan. Baik, bagaimana tulisannya? Beda, ada ulama, ada ubaru. Ulama yang seperti ini, ulama. Betul. Ini ulama namanya, ulama. Ubaru begini. Nggak pakai o. Oh, bukan. Ulama, ubaru. Dulu lama, tahun 60-an menulis Soekarno, Soekarno, ulama. Ya, tapi kalau sekarang, lahir anak sekarang nggak akan ditulis dengan Soe. Ditulisnya Su. Ya, Kapten Subasa, Su pakai U. Langsung. Soekarno pakai Oe. Ya. Baik, kenapa?
Ya, yang paling mudah adalah karena ini adalah hasil dari proses kemanusiaan, maka akan mengalami penyempurnaan. Kita kembalikan ke awal mula, siam supaya agak cepat. Kutiba alaikumusiyam, berarti ini ada aturannya, ada ketentuannya spesifik, tidak bebas Anda mengerjakan. Perhatikan, untuk puasa yang tanggal ini, yang khusus ini, yang di momentum Arafah ini, Nabi menekankan dengan kalimat siam. Kalaupun ada hadis yang meriwayatkan dengan kata saum, maka diartikannya dengan siam. Paham ya? Ini yang mau saya tekankan. Nanti jangan Anda berkesimpulan begini, Ustaz, kok di riwayat lain ada kalimat saum. Nah, cara menafsirkannya adalah jika ada sesuatu yang umum, kemudian ada kalimat yang khusus, maka yang umum ini dibawa kepada yang khusus pemaknaannya. Dalam kaidah usul fikih disebut dengan takhsis namanya. Baik, Anda mau beli sabun, sabun apa saja. Tapi ketika Anda mau berangkat dikatakan Lifebuoy ya, maka jangan sekali-kali kemudian Anda membeli misalnya sabun yang lain. Paham ya? Tapi kalau tidak pernah disebutkan spesifik, Anda jangan pernah memaksakan diri untuk bertanya sehingga menyulitkan diri Anda untuk mewujudkannya. Beli sabun nak, sabun apa? Lifebuoy. Di mana? Alfamart atau Indomaret? Kan ada dua. Alfamart yang mana? Kan ada tiga tuh. Dekat yang listrik Pohon Kelapa atau yang sana terminal. Dekat yang tiang listrik. Baik. Yang pelayan yang mana, laki-laki apa perempuan? Yang perempuan. Baik, datanglah kemudian ke sana, nyampe ke sana balik lagi ke sini. Kamu kenapa nggak beli? Aduh, pelayannya laki-laki. Padahal dia ke sana itu buat beli sabun, bukan buat lihat pelayan. Jelas ya? Tapi kalau antum diminta mengerjakan sesuatu dengan spesifik sifatnya, maka kerjakan dengan spesifik itu. Kalau sudah jelas jangan banyak ditanyakan. Beli sabun Lifebuoy, selesai Lifebuoy. Mau dibeli di Alfamart, di 1-2 Mart, di Kimat, di macam-macam, dapatkan itu semua. Yang memberikan maslahat pada orang Islam khususnya, itu yang kemudian kita pertama kali lakukan. Ambil, beli, serahkan. Nggak disebutkan beli sabun. Anda datang tiba-tiba misalnya beli sabunnya Dove. Wah, begitu datang, kenapa Dove? Saya pengennya Lifebuoy. Anda kan tidak mengatakan Lifebuoy dari tadi. Anda cuma katakan beli sabun. Paham ya? Ini kaidah usul fikih. Dan inilah kemudian awal turunnya Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir yang jelas ini dengan banyaknya pertanyaan menjadi semakin tidak jelas. Nah, kalau ada dua riwayat hadis, satu saum dikatakan, yang kedua menyebutkan siam, maka pemaknaan saum ditarik kepada pemaknaan siam. Jadi puasa yang akan dikerjakan ini bukan puasa biasa, tidak seenaknya, tidak sebebasnya, tidak hanya sekedar tahan lapar, minum dan tahan dari yang merusak atau syahwat, tapi puasa ini punya aturan tersendiri. Ada ketentuannya khusus. Dia tidak bebas dan pahalanya spesial. Ya, lebih daripada pahala menghapus tulisan ataupun yang lainnya. Nanti saja ya, Anda terlambat. Baik. Semoga Allah muliakan Anda. Jazakallahu khair. Tahan sini, saya tidak akan menghapus dulu. Sini, teman-teman sekalian. Ketentuan yang pertama, apa puasa yang dimaksudkan? Lihat sini. Ini bukan puasa biasa, dan mohon maaf ya, tidak banyak orang-orang yang menjalani puasa ini mengetahui kedalaman kalimat ini. Dan ulama menjabarkan dengan sangat detail dalam tebaran kitab-kitab mereka. Ini yang coba kita pegang. Pertama, lihat baik-baik dari segi namanya. Ini bukan puasa biasa. Pertama menggunakan yaum, kedua menggunakan Arafah. Kalau disebutkan yaum, dijelas menunjuk pada waktu. Hari menunjuk pada waktu. Kemudian sekarang disebutkan Arafah. Ini poinnya. Ini menunjuk pada momentum atau dilangsungkannya sesuatu. Momentum, keadaan, atau tempat berlangsungnya sesuatu. Sekarang saya berikan rahasia cara membacanya. Perhatikan baik-baik. Jika dalam kalimat bahasa Arab ada waktu saja, tidak ada kemudian momentumnya, maka ini menunjukkan puasa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan itu berlangsung di waktu yang disebutkan itu saja.
tidak dilakukan di waktu-waktu yang lain. Contoh puasa Ramadan, ketika disebutkan dalam Al-Quran kutiba alaikumusiyam, di ayat 185-nya disebutkan syahrul Ramadan. Kapan puasanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, paham? Maka puasa yang dimaksudkan kerjakan di bulan Ramadan dengan ketentuan yang ditetapkan. Tapi kalau Anda temukan waktu dzaraf, kemudian dia bersandar kepada momentum atau tempat atau keadaan tertentu, maka yang dimaksudkan dengan kalimat ini, lakukan puasa di hari di waktu itu dan jalani puasa itu seperti orang yang melakukan amalan di waktu dan di momentum ini. Jadi saat puasa di hari ini bukan sekedar puasanya dikerjakan dengan mengerjakan amalan saat puasa itu seperti orang-orang sedang mengerjakan amalan di waktu ini. Pertanyaannya, ada amalan apa di waktu ini? Kapan yang dimaksudkan yaum ini? Kalau disebutkan hari, harinya hari keberapa? Kapan waktunya? Kalau disebutkan momentum, apa yang dikerjakan oleh orang-orang pada momentum ini? Maka kalau kita satukan, pada hari ini Anda tunaikan puasa, dan saat puasa jangan cuma tahan lapar dan haus, kerjakan amalan-amalan seperti orang-orang yang sedang mengerjakan amalan di momentum ini. Pertanyaannya, untuk menghempaskan kebingungan kita pada malam hari ini, amalan apa yang dikerjakan oleh orang-orang di waktu ini, kemudian kapan waktunya itu tiba, dan seperti apa kita menjalaninya. Kalau Anda bisa mengerjakan itu semua, dosa Anda diampuni minimal setahun berlalu, dijaga berbuat dosa setahun yang akan datang, dan saya berikan rahasia yang lebih hebat. Ada sesuatu yang sangat dahsyat akan terjadi dalam kehidupan, karena Allah akan menggugurkan semua kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan dan mengabulkan doa Anda seketika pada saat itu. Bagaimana caranya? Setelah menunaikan salat Isya berjamaah, kita akan bahas itu semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Barat, berlangsung dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan. Dan bagi Anda dimanapun berada yang belum menunaikan salat Isya, kami bermohon pada Allah semoga Anda diberi kesempatan menunaikan dengan berjamaah dan juga dapat menunaikan dengan khusyuk sehingga mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lanjutkan kembali bahwa ada amalan spesial sangat khusus. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada khusus, ada akhos. Itu beda. Khususun akhossun min asma'it tafdil. Ya, jadi ada yang disebut dalam ilmu bahasa Arab itu namanya asma'at tafdil atau af'alut tafdil. Ya, tafdil. At-tafdil ini menunjuk pada sesuatu yang lebih utama, lebih. Misal, Anda bisa temukan hasanun, itu baik. Hasan, ini baik. Kalau Anda ingin rubah lebih baik, lebih utama daripada yang ini, maka formulasinya dalam bahasa Arab rubah ke dalam bentuk af'al, a. Tinggal tambahkan hamzah di depannya, harakatnya fathah. Ya, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya fathah begini, a. Fathah ini jika sudah ada di depan, maka huruf yang ini tinggal dihilangkan saja. Ya, jadi sukun. Ahsan, lebih baik. Bukan sekedar lebih baik, karena asalnya dari kata tafdil artinya utama, maka ini adanya berarti lebih utama. Jadi kalau ada yang baik, pilih ini yang lebih baik karena ini yang lebih utama. Fadlun itu utama, afdal lebih utama. Paham? Karimun mulia, akram lebih mulia. Jelas ya? Baik, mahirun pintar, amhar lebih pintar. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan pada sesuatu yang lebih dan mengandung keutamaan, maka rumusnya tinggal tambahkan hamzah di depannya, kasih harakat fathah, huruf setelahnya mati. Khususun, khusus, lebih khusus, tambah hamzah depannya. Akhassun, lebih khusus, lebih utama. Ada amalan-amalan khusus dikerjakan di awal Dzulhijjah. Tapi ada yang lebih khusus lagi di antara itu. Ada puasa
umum sifatnya. Memang khusus awal Dzulhijjah saja 1 sampai 9. Di antara yang khusus ini ada yang lebih khusus lagi. Puasanya punya ketentuan tertentu disebut dengan syam. Kemudian setelah itu kapan dikerjakan? Yaum, harinya Arafah. Kalau ini yaum bertemu dengan kata, yaum menunjuk pada makna waktu, kemudian Arafah menunjuk pada momentum, keadaan atau tempat. Jika ini bersatu, maka memiliki dua makna yang paling utama. Satu, waktunya ditunjukkan pada makna setelahnya dalam kalimat Arafah ini. Kapan tunaikan puasa ini? Yaitu pada waktu orang-orang berada di Arafah untuk mengerjakan amalan tertentu. Tanggal berapa itu? 9. 9 apa? 9 Dzulhijjah. Jadi puasa ini yang sangat khusus ditunaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti Anda tinggal lihat, sekiranya 9 Dzulhijjah 1439 Hijrah itu bertepatan dengan bulan apa di Masehinya sekarang. Siapkan dari sekarang, tandai baik-baik, kemudian buat sebuah tanda yang jelas bahwa di waktu ini ada yang sangat spesial, tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain, dan pahalanya nanti kita akan bahas dengan lebih terperinci setelah ini. Jelas sampai sini? Tapi ingat baik-baik, ini bukan hanya menunjuk pada waktu. Kalau cuma sekedar waktu, maka kalimatnya akan seperti ini kurang lebih. Lihat, siyamu yaumi tasi' min Dzulhijjah, puasa pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Kalimatnya bisa demikian. Nabi bisa mengatakan siyamu yaumit tasi' min Dzulhijjah anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, puasa dengan ketentuan tertentu ditunaikan tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa dikatakan demikian. Seperti puasa siyam yaumil Ramadan, siyam yaumil Itsnin wal Khamis, puasa Senin Kamis. Waktu kan? Puasa di bulan Ramadan, puasa di waktu A, puasa waktu B. Tapi yang di sini disebutkan momentumnya. Nah, dalam kaidah disebutkan jika dzaraf, jadi sandaran dari waktu disandarkan pada momentum yang bahkan menunjuk pada tempatnya, pada keadaannya, ini menunjukkan bahwa puasa yang dimaksudkan bukan sekedar ditunjukkan waktunya bersamaan dengan ini, tapi amalannya diminta mengerjakan seperti amalan orang-orang yang beramal di waktu itu. Sekarang saya tanya pada Anda, kalau orang-orang pada tanggal ke-9 di Arafah mengerjakan apa? Wukuf. Dan kita sudah bahas tentang wukuf ini di awal jumpa kita. Wukuf. Masih ingat apa itu wukuf? Baik, bukan sekedar diam, tapi diam merenungkan, diam berkontemplasi, diam berintrospeksi diri, diam untuk merubah diri kita lebih baik, dekat dengan Allah, diam untuk mengenali siapa diri kita, kenapa hidup di dunia, mau kemana setelah di dunia, apa harapan kita setelah berpulang kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wukuf. Jadi ternyata tanggal ke-9 Dzulhijjah ini puasa yang ditunaikan bukan sekedar menahan lapar dan haus, dilakukan setelah kemudian mendengar azan, tiba waktu fajar, dan berbuka saat maghrib azannya dikumandangkan. Kala, tidak sekedar itu. Ini spesial. Anda mengerjakan puasa ini, dan saat Anda kerjakan, lakukan amalan seperti orang mengerjakan wukuf di Arafah itu. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati, barangkali ini informasi baru yang kita dapatkan, dan tidak setiap orang mengerjakan puasa boleh jadi tidak mengerjakan apa yang diisyaratkan dalam makna yang kedalaman ini. Nanti saya tunjukkan beberapa turunan yang lain. Biar saya saja yang menghapus, ya. Mohon izin ya, saya barangkali akan lebih spesifik. Perhatikan sini. Saya ingin ingatkan Anda sejenak tentang pembahasan kita di waktu yang lalu. Fokus baik-baik karena ini malam terakhir kita mengaji di tahun ini. Lihat baik-baik, fokus sebentar. Wukuf tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Ini wukuf. Masih ingat orang-orang yang setelah selesai wukuf di Arafah pergi kemana? Halo? Oh, ke Indonesia masih lama, masih haji. Masih haji. Dari Arafah pergi ke Muzdalifah. Waktu kita mengadakan simulasi manasik di depan, ya, masih ingat? Baik, dari Arafah kemudian ke Muzdalifah. Dibuka Al-Baqarah ayat 198, ya. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau sudah selesai di Arafah, ya, maka Anda kemudian ayo berzikir di Masy'aril Haram menuju ke Muzdalifah. Baik, Muzdalifah.
Fokus. Lihat baik-baik. Ke Muzdalifah tanggal berapa? 10 apa 11? 10. Yang 10 angkat tangan. Yang 11? Bukan 10, bukan 11, 9 ya, masih 9. Baik. 9 atau 10? Bukan 10. Jadi yang benar yang mana? 9 siap-siap, kemudian tunaikan maghrib dengan isya, di jamak qasar baru merapat ke Muzdalifah. Kalau hitungan Masehi masih 9. Kalau hitungan Hijriah sudah pindah ke 10. Karena setiap maghrib itu selesai, kemudian telah pindah waktu kepada hari yang baru. Jadi kalau mengatakan 9 dalam hitungan Masehi masih 9. Tapi karena hitungan kita Hijriah, maka saat itu telah berpindah kepada tanggal 10. Sekarang perhatikan baik-baik. Tanggal 10 nih, sudah masuk maghrib. Jamaah qasar bergerak ke Muzdalifah. Fokus. Begitu masuk kemudian ke pertengahan malam, 10 mulai awal dini hari, bergerak kemana? Ini sudah di Muzdalifah ya. Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Nah, itu paling gampang ya. Baik, dari Muzdalifah kemana? Baik, melontar jumrah. Datang kemudian ke Jamarat, melontar jumrah. Saya pernah sampaikan saat kita simulasi. Baik, yang pertama kita lempar dari 3 itu yang mana? Aqabah, jumrah yang terbesar. Aqabah, lontar jumrah. Perhatikan, berlangsung tanggal berapa ini? 10 ya. 10 diawali dari lewat tengah malam kalau ingin paling cepat. Kalau tengah malam misal hitungan waktu Saudi, maghrib ke subuh dibagi 2, misal tengah-tengahnya jatuh jam 12, setengah 1, jam 1 Anda bergerak ke sana. Itu sudah masuk 10 dini hari. Perhatikan baik-baik. Fokus, tahan sebentar. Setelah melontar jumrah masih ingat ada doanya? Apa itu doanya? Ulang. Saat melontar jumrah apa yang dibaca? Bismillahi Allahu Akbar. Anda yang kemarin ikut manasik, kita latihan simulasi. Begitu melontar, Bismillahi Allahu Akbar. Lontar kan? Bismillahi Allahu Akbar. Lontar yang kedua. Bismillahi Allahu Akbar. Saya tulis ini, saya naikkan ke atas. Takrim pada kalimat Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fokus. Kemudian setelah itu apa yang diucapkan? Selesai melontar 7 lentaran itu, menghadap ke arah kiblat, kemudian berdoa. Perhatikan baik-baik. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya hadis, terusnya doa. Selesai. Boleh kemudian tahallul yang pertama, boleh kemudian ganti baju menjadi baju biasa. Fokus baik-baik. Ini saya simpan sejenak. Sekarang perhatikan. Ini bagi orang yang menunaikan haji tanggal 9 Yaum Arafah, dia wukuf. Dari wukuf ini apa yang dikerjakan olehnya? Pernah kita bahas di awal jumpa. Dia merenungkan apa yang selama ini menjadikan dia jauh dari Allah. Kenali dirinya. Arafah, sifatnya disebut Arafah, bisa menunjuk pada tempatnya. Jangan-jangan selama ini mohon maaf saya tidak kenal dengan Allah. Saya kurang dekat dengan Allah karena belum kenal, belum tahu sifatnya, belum tahu kemuliaannya, belum tahu perintahnya. Yang menjadikan rizki saya itu kurang dekat, yang menjadikan kemudahan tidak didapat bukan karena saya kurang hebat, karena saya kurang dekat dengan pemiliknya. Yang punya rizki Allah, saya kurang dekat dengan Allah. Karena itu orang-orang yang dekat dengan Allah, ikhtiarnya sedikit, rizkinya melimpah. Maryam disiapkan bapak ibunya dekat dengan Allah. Begitu dia sudah dekat, Nabi Zakaria pamannya mengantarkan kebutuhan sudah ada di dalamnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah kesulitannya dibuka. Makanya disebutkan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkat takwanya, maka akan dibuka oleh Allah segala kesulitannya. Datang solusi dan diberikan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Anda dekati Allah, dekati Allah. Lalu kenali diri Anda, ma'rifatul insan. Saya ini siapa? Mau kemana hidup saya? Setelah wafat mau bagaimana? Bikin peta. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Arafah itu tempatnya. Evaluasi, evaluasi. Nah, kalau selama ini saya jauh, apa yang menyebabkan saya jauh dari Allah? Apa yang menyebabkan saya tidak kenal dengan diri saya? Apa yang mempelesetkan diri saya sehingga tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Anda renungkan sampai ke Muzdalifah, cari penyebabnya, dan Anda bertekad Anda akan lempari semua penyebab itu sehingga menjauh dari kehidupan kita. Ingat kesimpulan cepat. Lihat kembali tayangan yang lalu. Aqabah diri kita pribadi itu penyebabnya, karena tidak mampu mengendalikan nafsu.
Ada lingkaran terdekat, kadang keluarga, ustaz. Kadang andanya bagus, pasangan memiliki sifat kurang baik. Kadang pasangan bagus, anak-anak belum sempurna sifat kebaikannya. Kadang-kadang anda bagus, tetangga sekitaran yang mempengaruhi anda jadi kurang baik. Ya, atau maaf pula, jauh. Hati-hati. Anda bagus, lingkungan terdekat bagus, cuman dapat pekerjaan di tempat yang baru. Ya, dengan orang-orang yang jauh belum anda kenal, tempat yang belum anda ketahui, tiba-tiba mempengaruhi anda jadi kurang baik setelah itu. Maka anda mencoba melempari itu semua, sehingga semua hal-hal yang tidak baik itu luntur, tertinggalkan, tertanggalkan, hilang semua, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang terbaik. Maka yang jelek ketika hilang, baiknya muncul, yang disebut dengan birrun. Melekat pada diri disebut dengan mabrurun. Maka pulanglah anda ke tanah air dengan predikat yang terbaik, al-hajjul mabrur. Karena itulah Nabi mengatakan al-hajju arafah, kunci utama haji itu ada di Arafah. Bagi anda yang tidak menunaikan haji di tahun ini, maka anda punya kesempatan terbaik. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, siyam yaum arafah. Saat mereka wukuf, anda puasa. Nah, cuman saat anda puasa ini jangan sekedar puasa, kerjakan amalan seperti mereka wukuf. Coba saat anda mulai puasa ini renungkan, sambil merenung, evaluasi diri anda. Apa saja hal-hal yang kurang baik yang selama ini dijalani dalam kehidupan. Minimal setahun ke belakang cek sifat-sifat yang kurang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini mata saya pandangannya kurang bagus nih selama ini. Ya, sehingga ketika dipakai mandang Quran belum ada getaran. Lain, lihat Al-Quran, lihat berita, lihat WhatsApp langsung pengen bikin status. Tapi lihat Quran kok kenapa nggak bisa pengen langsung baca? Anda lihat media sosial pengen langsung dibaca. Tapi kenapa ketika lihat Al-Quran nggak ada getaran untuk langsung baca itu? Apa yang salah? Anda ketika melihat televisi banyak hal bisa segera anda tonton. Kenapa ketika melihat orang ke masjid nggak ada getaran? Apa yang salah? Kemudian telinga, anda mendengar sesuatu urusan dunia cepat direspon. Telepon cepat direspon. Ping, cuman ping aja cepat dilihat. Ya, japri langsung dibalas. Miss call batalin sholat, bayangkan. Ya, siapa nih? Oh, miss call khairayyarah. Masya Allah. Ada miss call khairayyarah, ada miss call khairayyarah. Proyek ditunggu-tunggu, miss call dibatalin sholatnya. Tadi kenapa dibatalin? Khairayyarah. Masya Allah. Nah, tuh, cek. Adzan tidak peka, apa yang salah? Sampai ke ujung kaki. Nah, itu anda evaluasi yang kira-kiranya jauh dari Allah, kemudian anda tuliskan satu-satu. Ini kekurangan saya. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu di setiap tempat, di rumah, di kantor, di jalan, di tempat mana anda pernah bermaksiat, maka istighfari saat itu. Di rumah tidak ada salahnya. Ketika saya katakan mau berangkat kemudian ke Arafah, anda diskusi, tanyakan pada orang tua atau suami istri, apa hal-hal yang kurang baik pada diri saya, catat. Maka anda yang tidak berangkat juga bukan aib dan bukan satu hal yang kemudian buruk. Anda bertanya pada pasangan, kumpulkan anak-anak, papa selama ini banyak salahnya, mohon ditunjukkan, barangkali papa tidak sempurna dan papa bukan malaikat, tapi papa ingin jadi lebih baik sehingga ketika berpulang pada Allah ringan diri ini dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh tunjukkan hal-hal yang kurang supaya besok papa tangisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, catat. Istri juga begitu, sampaikan. Pa, mamah juga banyak yang kurangnya. Emang mah? Enggak apa-apa. Ya apa, memang seperti itu. Tunjukkan aja, pa, nggak usah malu-malu. Nggak malu, papa tunjukin. Sampaikan, catat. Yang hebat besoknya semua puasa. Begitu puasa anda istighfari, astagfirullah ya Allah, saya keliru, astagfirullah. Kemudian anda ke kantor, di tempat mana anda pernah bermaksiat, di pelataran jalan yang mana anda pernah bermaksiat. Jangan-jangan anda pernah naik ke trotoar ketika orang sedang berjalan, anda menggunakan motor, pejalan anda marah-marahi dan sebagainya, padahal itu hak pejalan kaki, bisa ya, dan seterusnya. Anda pernah klaksonin orang tanpa karuan dan sebagainya, anda pernah makan bakso tidak bayar dan seterusnya, bisa. Coba cek, ingat-ingat tuh. Kenapa tertawa? Evaluasi. Nah, teman-teman ingat, kantor, istighfari, minta. Oh, ini barangkali yang menjadikan rezeki saya terhambat. Ini yang menjadikan saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini di keluarga bagus, cuman teman saya ngajak pada yang tidak baik. Maka saat kemudian yang di sana melontar, anda di sini bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan itu. Yang hebatnya,
Perhatikan baik-baik. Ketika di sana mulai melontari, di sini ada orang-orang yang kemudian menyembelih kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya, disimbolkan kemudian dalam ritual menyembelih hewan kurban itu. Nah, di sini mau saya pisahkan, ada orang yang langsung berpuasa juga kemudian dia melakukan ibadah kurban dengan menyembelih itu. Ada orang yang baru sanggup puasa tapi dia tidak bisa berkurban dengan menyembelih hewan kurban. Saya mau bicara pada yang kedua dulu. Jika Anda memang tidak dalam kesempatan berkurban dalam konteks menyembelih hewan itu, maka saat hewan itu disembelih pada hari saat Idul Adha itu, Anda bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpuasa, kemudian berbuka, di sana membaca inni wajjahtu, di sini membaca inni wajjahtu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, mulai saat ini saya pasrahkan diri saya tawakal menjadi hamba-Mu penguasa langit dan bumi, dan saya berjanji akan jadi muslim yang baik. Saya tidak akan pernah bermaksiat, apalagi berbuat musyrik. Dan di ujungnya Anda katakan wa ma ana minal musyrikin. Setelah itu Anda ucapkan di ujungnya wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Mulai saat ini saya akan jadi muslim yang lebih taat lagi di hadapan-Mu ya Rabb. Begitu Anda katakan demikian, tiba waktu berbuka, maka diampuni dosa-dosa Anda minimal setahun yang kebelakang. Kalau Anda bertobat sampai dengan dosa-dosa di awal, Anda rinci salah sama siapa saja, dosa pada siapa saja, istighfar oleh Anda, maka seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat wasanatul baqiyah, dan setahun yang akan datang. Nah, cara mengartikannya, mohon maaf, bukan setahun diampuni dosanya ke depan sehingga Anda simpulkan bebas berbuat maksiat. Awas, hati-hati. Sudah puasa apa? Besok sendal paling bagus di masjid milikmu. Begitu masuk, ambil sendal orang. Itu punya saya. Saya sudah puasa Arafah, nggak ada dosa. Bukan begitu cara mengartikannya. Cara mengartikannya, orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka akan dijaga dia tidak berbuat maksiat yang serupa atau yang lainnya. Jadi kalau Anda sedang bertobat ini, tobat itu kan 3: mengakui, menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, dan diganti dengan perbuatan baik. Jadi kalau orang sudah benar tobatnya, nanti akan dijaga oleh Allah, nggak berbuat maksiat. Saya tobat dari dosa mata, apa ciri diterimanya? Maka mata ini akan alergi dengan maksiat, akan diarahkan pada taat. Saya tobat dari dosa lisan, maka lisan tidak akan mengatakan maksiat, diarahkan pada yang taat. Itu cirinya. Maka orang-orang yang diampuni dosanya ketika dia puasa Arafah, setahun sebelumnya diampuni, maka dosa-dosa kebiasaan dia setahun yang jelek itu hilang. Cek antum kebiasaan setahun ke belakang itu apa? Silahkan dicek. Nanti kalau Anda benar puasa Arafahnya, setahun setelah itu dijaga, nggak ada tuh yang jelek-jelek, tutup. Itu tandanya diterima. Tapi kalau Anda kembali mengulang hal yang serupa, itu tandanya ada masalah dalam puasa Anda. Anda tidak mengerjakan renungan seperti tadi. Nah, terakhir, bahasan yang terakhir adalah izin. Terakhir ini bagian pertama. Kita ada 2 bagian lagi ya. Nah, sampai jam berapa malam ini? Oh, baik ya. Tawakal pada Allah. Itu menentukan cawapres saja sampai tengah malam. Masa kita mau bahas akhirat sampai siang-siang kan? Kalau bisa besok pagi lagi ya. Baik, bismillah. Lihat sini, fokus. Lihat sini. Ini yang lebih dahsyat lagi nih. Tadi yang puasa tapi tidak kurban, super daripada yang lainnya, bahkan lebih super dari yang tafdil ini. Maka formulasinya tambahkan u'an. U di ujungnya, an di akhirnya. An itu tambah alif dan nun, gampang ya. Uan ya, ada UAH, ada UAS, ada UBN, ada UZR. Ini uan. An, u plus an. Lihat, qaruba, qaf, ra, ba. Huruf pertama tambahkan u. Harakatnya fathah atau kasrah? Dhamma ya. Lihat, qaruba, an. Lihat ujungnya, an. Ke setiap an berarti alif dengan nun. Tinggal tambahkan alif dengan nun. An gini. Perhatikan, saya berikan bahasa Arab cepat. An, setiap ada alif di sini pasti huruf sebelumnya fathah. Pasti itu. Pasti, kecuali dalam kondisi darurat, ya.
wabarakatuh.